adik-adik pelajar dan mahasiswa Indonesia di luar negeri yang tergabung dalam PPI yang saya banggakan. Simposium Internasional ke-12 PPI sedunia ini udah berlangsung dari tanggal 15 Agustus dan berakhir hari ini. Saya ucapkan selamat pada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini. Selamat kepada para pemenang juga berbagai macam aktivitas yang membanggakan Indonesia di panggung dunia. Ini adalah salah satu contoh keberhasilan masyarakat Indonesia yang bisa ditampilkan di panggung dunia. Dan itu berkat adik-adik sekalian. Simposium kali ini sangat istimewa karena ada dua hal yang spesial. Pertama, berdasarkan informasi yang saya terima, simposium ini berjalan lancar dan produktif meskipun sepenuhnya diselenggarakan secara daring di tengah situasi pandemi ini. Kedua, simposium kali ini bertepatan dengan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini yang membuat simposium kali ini cukup unik. Kita semua beruntung terlahir sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa yang berdiri tegak dan berdaulat. Bangsa yang memiliki kesempatan yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Kemerdekaan itu sebenarnya adik-adik adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi tanpa kecemasan. Kesempatan untuk bertanya tanpa rasa takut. Dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Ketika kita berada di luar negeri, tentu sangat terasa ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan saat upacara peringatan 17 Agustus. Bagaimana kita disadarkan betapa sangat berharganya kesempatan yang kita miliki untuk memajukan tanah air yang dikaruniai dengan keberagaman budaya dan sumber daya alam yang sangat kaya ini. Saya pun dulu seperti teman-teman, seperti adik-adik. Dan seperti yang saya sebut di acara PPI sebelumnya, saya baru menyadari keindonesiaan saya pada saat saya keluar dari Indonesia, di mana saya menyadari betul betapa kental keindonesiaan saya dan betapa nasionalisme kita bisa malah terbangun lebih tinggi dengan berada di luar Indonesia. Mungkin teman-teman juga menyadari efek atau dampak dari itu juga. Namun kita perlu sadari tanpa kerja keras dan tanpa kerja yang cerdas, kekayaan sumber daya alam kita tidak dapat menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia yang begitu majemuk. Tugas kita adalah untuk mengantarkan Indonesia ke arah kemajuan itu. Adik-adik PPI sekalian, negara Indonesia telah beranjak dari negara yang mengandalkan sumber daya alam semata atau factor-driven economy menjadi efficiency-driven economy dengan kemampuan untuk mengolah hasil alam dengan keterampilan sumber daya manusianya. Kuncinya ada di SDM. Sekali lagi saya bilang, kuncinya ada di SDM. Saat ini kalian menimba ilmu di luar negeri, kalian adalah bagian dari 0,1% dari 270 juta rakyat Indonesia yang mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri. Sama seperti saya. Mendapat privilege, mendapat kesempatan yang luar biasa. Tolong gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, menimba pengalaman, membuat network-network pertemanan seumur hidup, dan memperkenalkan budaya Indonesia seluas-luasnya kepada masyarakat internasional kita. Tapi ada satu lagi yang saya permintaan spesial bagi teman-teman. Mohon kembali ke tanah air. Kalaupun tidak langsung kembali, tapi mohon negara Anda membutuhkan Anda. Jadi mohon pada saat sudah mencari pengalaman, sudah mendapatkan berbagai macam ilmu, kembalilah ke tanah air. Karena baik dari sisi kesempatan dan juga dari sisi dampak atau impact yang teman-teman bisa lakukan di dalam Indonesia itu luar biasa. Adik-adik PPI sedunia yang saya banggakan. Di masa pandemi ini kita melihat transformasi yang sangat pesat di dalam pembelajaran. Puluhan juta siswa dan mahasiswa mendadak harus beralih belajar dari ruang kelas ke layar komputer dan telepon genggam. Dengan semua tantangannya, dengan semua kondisi yang menyulitkan, yang tidak optimal. Namun di tengah pandemi tidak banyak pilihan yang tersedia. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya kalau kita ingin memenangkan perang melawan COVID-19. Pesan saya kepada adik-adik semua, jangan patah semangat dalam menghadapi situasi pandemi ini.
Tapi kayaknya saya tidak perlu khawatir mengenai itu, karena saya melihat semua aktivitas teman-teman adik-adik di PPI luar biasa, malah motivasinya meningkat di masa krisis. Dan itulah karakteristik jiwa kepemimpinan yang sebetulnya, teman-teman dan adik-adik. Bahwa di dalam krisis, kita masih berani melakukan apa yang terbaik untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Dan saya melihat itu dari adik-adik PPI yang luar biasa. Seabad yang lalu, Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa tujuan pendidikan tak lain dari melahirkan insan merdeka. Insan merdeka yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat menentukan hari esok masa depannya sendiri. Di tangan adik-adik sekalian masa depan Indonesia berada. Melalui pewujudan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pelajar yang berkebinekaan global. Pelajar yang tahu cara bergotong royong dan berkolaborasi. Pelajar yang mandiri, pelajar yang bernalar kritis, dan pelajar yang kreatif. Insya Allah, Indonesia maju dapat kita wujudkan. Terima kasih, selamat lagi untuk PPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.